Kalau kita destinasi yang berkualitas, lalu akomodasi dan lingkungannya tidak berkualitas, tidak bisa bro, tidak bisa. Kecuali diri saya memberikan kelonggaran untuk merusak. Pada saat Bali dirusak, saya yang memberikan kelonggaran. Apa wujud kelonggarannya? Kita bergajo. Benar tak? Dari perspektif gubernur, pariwisata berkualitas adalah bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata itu yang diterjemahkan satu, alokasi budget harus jelas. Di New Zealand ketika kita melanggar peraturan lalu lintas atau buang sampah segala macam, yang marah ke kita masyarakat. Selanjutnya, izinkanlah kami memperkenalkan Serikat Mediasi Bali Indonesia (SMSI). Asosiasi ini dibentuk di tingkat pusat, di tingkat provinsi hingga ke kabupaten kota, dan merupakan konstituen Dewan Pers. SMSI merupakan wadah untuk berkumpulnya media online yang saat ini cukup besar. Di Bali saja, saat ini Sabtu sekitar 300 media online. Disinilah salah satu peran SMSI sebagai pendamping media online yang menjadi anggotanya. Akan dirasakan manfaatnya jika memiliki program yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat banyak. Karena itulah pada hari ini kami SMSI Kabupaten Badung didukung penuh oleh SMSI Provinsi Bali dan SMSI Kabupaten Kota yang lain menggelar diskusi nasional menjadikan pariwisata Bali berkualitas dan berkelanjutan pada momen Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei hari ini. Mengingat daya dukung yang terbatas, tentu saja khususnya Badung seperti misi Bupati Bapak Wayan Adiatno wajib menyasar pariwisata berkualitas. Apa parameter pariwisata berkualitas? Inilah yang ingin kami peroleh dari kegiatan pada hari ini sehingga bisa kami rekomendasikan kepada stakeholder pariwisata termasuk kepada pemerintah Kabupaten Badung. Tentunya dengan kehadiran Bapak diharapkan dapat menambah wawasan dalam rangka mewujudkan pariwisata berkualitas di Kabupaten Badung khususnya dan Bali pada umumnya. Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Badung, saya menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini yang memiliki makna yang sangat penting dan strategis dalam upaya mewujudkan pariwisata berkualitas di Kabupaten Badung. Melalui kegiatan diskusi nasional ini, diharapkan dapat menjadi media yang berdialog dan berdiskusi dalam menemukan dan mencari solusi dari berbagai persoalan dan permasalahan yang timbul seiring dengan pesatnya industri pariwisata. Saat ini kami tengah berjuang dan bekerja keras untuk membangkitkan berbagai sektor guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk melalui sektor pariwisata andalan. Untuk membangkitkan sektor pariwisata di Kabupaten Badung, potensi desa wisata kami maksimalkan dengan mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan pariwisata apapun jenisnya, dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan melalui pengembangan desa wisata
dan pembangunan desa kreatif akan menjadi solusi mewujudkan ekonomi inklusif klaster pariwisata di Kabupaten Badung. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Keraton Badung, kami telah menetapkan visi mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai namun sakti loka Badung. Visi tersebut kami jabarkan ke dalam 7 misi yang kami beri nama Sabta Kriya Adi Cipta, yang terdiri dari 1. Memperkokoh kerukunan hidup umat beragama serta melestarikan tradisi seni, adat, dan budaya Badung. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan Keraton Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 3. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Badung melalui optimalisasi potensi wilayah. 4. Mengintegrasikan pembangunan sektor pertanian dengan pariwisata. 5. Meningkatkan kualitas infrastruktur pabrik di kawasan pariwisata, permukiman, serta membangun jaringan jalan baru. Oleh sebab itu, acara yang diselenggarakan oleh MSMI hari ini menjadi momentum yang sangat penting. Lebih lagi tentu masyarakat saya sangat senang membaca apa yang disajikan oleh media-media sosial dan diketahui perkembangannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menjadikan turis kembali berkualitas dan berkelanjutan. Sebenarnya ini mimpi para pemilik hotel, para pemodal dulu, bagaimana investasinya yang ada di Bali ini bisa berkelanjutan. Tidak pernah berpikir bahwa hotel yang kita bangun untuk kita jual maka dalam brand jadi mahal. Tapi hotel sudah merupakan bagian daripada hidup kita sehingga kalau betul orang hotelier tidak sampai hati untuk menjual hotelnya apalagi dengan harga yang sama apa lebih murah. Jadi memang kita adalah satu berkelanjutan dan berkualitas. Nah, oleh sebab itu
ketika temanya diangkat pada hari ini, saya sangat terima kasih sekali walaupun Bapak semua sudah sering dengan mendengar, tapi ada baiknya kesamaan persepsi kita. Tadi Bapak Sekda bacakan sebagai Bapak Bupati, kita menunjukkan apa yang dimaksud dengan berkualitas yang tertuang dalam pengaturan daerah sekali. Hari ini juga sangat penting sekali. Saya sederhanakan apa yang disampaikan tadi dan yang menjadi harapan kami bahwa sesuai dengan amanat pembangunan, bahwa sesungguhnya pembangunan juga mensejahterakan masyarakat itu begitu. Pembangunan termasuk pariwisata adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Ketika masyarakat merasa tereliminasi, terpinggirkan, apalagi merasa tertekan, ini pembangunan sederhana sesungguhnya sesuai dengan hakikat pembangunan. Nah, oleh sebab itu, Bali yang punya potensi besar membangun di bidang pariwisata, sejak awal para pendiri yang menetapkan bahwa pembangunan sebuah pariwisata Bali adalah pembangunan wisata dengan konsep budaya berbasis masyarakat, community based. Ini pernah tidak dicabut oleh kita, serta pariwisata budaya dan berbasis masyarakat. Nah, berbasis masyarakat inilah kita bisa lihat sekarang di mana pariwisata berbasis menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek, tapi juga sebagai subjek pelaku daripada pariwisata. Ini yang kita harus sadari pertama. Jadi masyarakat tidak hanya sebagai objek, tapi sebagai subjek pembangunan pariwisata. Saya senang sekali jika homestay sederhanakan kegiatannya itu dengan PT antara para pengelola orang kita dan di mahkamah, di mahkamah ini sangat baik sekali. Memang ada diskusi kepada itu semua ketika kita mengangkat homestay sebagai objek pajak ini tidak signifikan kalau kita bandingkan dengan hotel bintang. Dan apa? Karena mereka sebagai biasanya itu mahal. Orang-orang lokal yang berlaku homestay sebenarnya tidak seperti yang terpakai ada. Mereka pelaku budaya ini kita di dunia. Nah, yang kedua yang berkelanjutan ini ada 3 pilar untuk menjaga ini. Yang pertama adalah keyakinan kepercayaan orang Bali. Kedua adalah orang Bali itu sendiri, tidak adalah alam Bali. Ini yang saya lihat yang mengkhawatirkan kami dan teman-teman kami para pemilik modal di Bali. Baik pelaku yang kita harapkan tetap eksis, orang Bali tetap ambil bagian, dan kita harapkan mereka selalu menjadi pelaku budaya di Bali. Mereka mulai tergusur, mulai tergeser dari mereka semua. Saya khawatir kalau orang Bali ini sebagai penonton saja, masyarakat tidak akan mampu ada bicara lagi dan lama mau bahkan banyak yang sederhanakan berkurang. Ini kalau ada masyarakat Bali diberikan kesempatan dengan luang untuk ikut terlibat dalam pariwisata. Nah, kalau saja kita menjadi aktif menertibkan apa yang menjadi syarat pariwisata dengan undang-undang, dengan peraturan daerah, dengan peraturan gubernur yang sudah ada, saya kira sudah ada balik. Dengan pendekatan peraturan saja. Yang lainnya usaha, dia tetap yang menjalankan usahanya sesuai dengan aturan. Masyarakat tadi biarkan dia menjalankan kegiatannya. Utang dia pada yang juga sebenarnya yang memiliki buat kita yakin pariwisata Bali berkualitas dan berkelanjutan dan bisa kita saksikan dan kita turun kepada hidup kemudian. Dalam kondisi seperti ini pun dia tetap tidak puas. Dia sekarang bangun ibu kota baru yang namanya Neom, yang sudah dipromosikan ke seluruh dunia. Mengapa mereka melakukan itu? Banyak. 1, supaya alam tidak rusak. Kedua, supaya budayanya tidak rusak. Ya. Ketiga, hal-hal negatif lainnya, over tourism yang kita rasakan saat ini, ya, khususnya di Bali. Saya rasa di Bali, Pak Vincent, untuk Bali dan destinasi-destinasi pariwisata lainnya, karena jumlah turis kita sendiri masih rendah, belum ada pembatasan itu. Tapi demand orang untuk ke New Zealand melihat segala keindahannya, disebut surga di dunia, tinggi sekali, tapi mereka batasi. Itulah cara mereka untuk membatasi jumlah turis. 1. Kedua, hotel mahal.
Di sana kalau saya bayar apartemen kecil 3-4 juta per malam, sama dengan hotel bintang 5 plus kalau di Indonesia. Karena di Jakarta itu hotel plus breakfast paling mahal 3 juta, bintang 5. Ya, betul ya, ada budaya di sini ya. Kalau di kota-kota lain pasti di bawah itu. Nah di New Zealand, hotel bintang 3 kelas apartemen cost you 4 million. Sudah 4 juta. They do it purposely. Kenapa? Menjaga jumlah turis. Produknya apa? Produknya revenue mereka sama dengan ketika mereka mendapatkan jumlah turis sebanyak jumlah penduduk. Nah ini saya sebut dengan quality tourism, ya, perubahan shifting dari quantity tourism atau mass tourism menuju sustainable atau quality tourism. Harus berani melakukan ini. Ya, pada awalnya kita akan berdarah-darah, tapi akhirnya kalau kita sudah bisa mengontrol jumlah ini, maka segala macam ekses negatif yang sekarang kita rasakan di Bali ini, menurut saya sebenarnya akan turun dengan sendirinya. Yang kedua, pendekatan berkelanjutan regeneratif berbasis komunitas. Di Selandia Baru, seluruh stakeholder itu terlibat secara aktif, termasuk masyarakat. Jadi kebanyakan yang melakukan aktivitas pariwisata itu bukan hotel-hotel berbintang, tapi masyarakat yang membangun penginapan, Airbnb, dan sejenisnya yang kualitasnya makin lama makin baik. Tidak ada yang lebih hebat, industri apapun, apalagi pariwisata, ketika yang menjaganya itu adalah bukan polisi, tapi masyarakat. Karena jumlah polisi sebanyak apapun nggak bakal cukup. Di New Zealand ketika kita melanggar peraturan lalu lintas atau buang sampah segala macam, yang marah ke kita masyarakat. Kalau masyarakat sudah terlibat, merasakan benefitnya, dia akan menjaga itu. Ketiga, transformasi digital dan personalisasi pengalaman. Mau tidak mau sekarang ini, tourism itu sudah harus berbasis digital. Saya ke Cina kemarin 3 minggu, kemudian balik lagi sama adik saya 1 minggu atau 1 bulan saya tinggal di Cina. Cina itu sekarang turismenya udah nggak bisa diubah. 130 juta per tahun, dan itu kebanyakan apa? Lokal. Dia sudah tidak tergantung lagi sama orang asing. Memang penduduknya banyak. Kalau 130 juta aja, berarti 10% dari penduduknya itu do traveling. That's enough. Kita punya penduduk berapa? 280 juta. Kalau 10% aja do traveling, itu berapa juta? Kita tuh sudah tidak perlu lagi mikirin turis asing sebenarnya. Karena penduduk kita sendiri itu sudah banyak. Ini kan anomali Bapak Ibu sekalian. Dulu kita percaya, kalau untuk bisnis pariwisata itu syarat nomor 1 harus bisa bahasa asing, modal bahasa Inggris. Cina membuktikan tidak berlaku. 1, kekuatan produk, 2, mantap lokal. Itu yang harus kita lakukan. Yang berikut, perubahan pola pikir. Ya, mindset pariwisata sekarang pelakunya sudah berubah. Wisatawan ini mencari pengalaman yang bermakna, meaningful dan penuh kesadaran. Meaningful and mindful. Itu yang mereka cari. Sesuatu yang bermakna. Bali ini has a lot to offer. Ceritanya itu banyak banget. Tapi kita gagal membuat narasi. Sebelum perjalanan, turis itu mudah untuk mengakses destinasi yang dia inginkan. Semua informasi tersedia khususnya secara online. Booking itu gampang sekali, cepat. Ya, tidak ada lagi nunggu lama. Orang kalau nunggu lama, nunggu berapa menit udah hilang, gone. Ya. Yang kedua, selama perjalanan, nah itu 73% wisatawan global itu mengandalkan platform digital untuk merencanakan perjalanan. 68% wisatawan menyatakan hospitality dan rasa aman sebagai faktor utama untuk kembali.
Sekarang lu, saya udah warga Bali 4 tahun nih. Bisa nggak kita? Hospitality ya. Tapi rasa aman. Di sini kan kita takut keserempet motor, jalan di trotoar jalannya nggak rata. Di saat APBN, APD tidak berkualitas, oke, kita mainkan satu pengaman lain, yaitu kebijakan atau polisi. Tetapi di saat kebijakan atau polisi juga mungkin kualitasnya bagus, tetapi law enforcement-nya tidak berkualitas, budget juga tidak berkualitas, hasilnya adalah wassalam. Pasti seperti itu. Wassalam. Karena begitu kekuatan itu tidak berperan, lengkap sudah penderitaan pariwisata. Masalah pungli yang ada di destinasi pungutan liar, serangannya adalah ke Kementerian Pariwisata. Suara di media sosial begitu keras, begitu kencang, serangannya ke Kementerian Pariwisata. Sementara apa yang menjadi core isi kementerian ini hanya adalah sebagai kecil. Lucunya lagi, mohon maaf Pak Bupati, Pak Dubes, dan juga Pak Lurah dan Pak Sawah. Kementerian ini adalah kementerian berada di klaster ketiga. Yang impactnya atau yang konsekuensinya apa? Apa yang menteri saya sampaikan belum tentu diikuti oleh wali kota maupun bupati. Mengapa? Karena bupati dan wali kota lebih taat kepada Mendagri. Jadi kalau kami dari pusat katakan A, belum tentu di daerah bilang A. Kalau kami katakan bahwa pariwisata adalah sektor unggul, sektor prioritas, dan punya multiplier effect yang luar biasa, belum tentu bupati wali kota percaya. Bahkan ada wali kota bupati yang memilih kepala dinas pariwisatanya itu dari dinas pemakaman, dan banyak lagi sebenarnya. Karena apa? Nggak ada keberpihakan kepada turisme. Ada yang mengatakan bahwa ngenteni turis kesuwen. Saya mengamati bahwa bupati wali kota mungkin 3 atau 2,5 tahun pertama kejar dulu break even point biaya kampanye. Jarang sekali berpikir tentang legasi untuk masyarakatnya. 2 tahun berikutnya persiapan untuk dipilih lagi. Kapan berpikir untuk masyarakatnya? Dari perspektif government, pariwisata berkualitas itu adalah bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan pariwisata itu yang diterjemahkan satu, alokasi budget harus jelas. Yang kedua adalah kebijakan dan juga law enforcement daripada kebijakan itu seperti apa. Ada destinasi prioritas, berarti ada keberpihakan sedikit terhadap turisme itu naik. Terus keterbukaan terhadap dunia internasional itu juga indeks-indeks yang mempengaruhi naiknya. Tetapi apakah ini sudah berkualitas? Pertanyaannya. Karena kita berada di ranking 22 dari sekitar 119 negara. Masalah kita itu yang memprihatinkan adalah higienis, masalah kesehatan. Ibu-ibu sekalian, kita yang ada di sini makan di warung Amigos, ada yang tahu Amigos? Agak minggir got sedikit. Itu fine-fine aja. Ya mau makan 2 piring juga silakan. Tapi orang asing, makan di Amigos pulang-pulang sakit perut. Pasti. Maaf, pasti akan ngomong air. Ini artinya apa? Standar higienis, standar kebersihan kita itu masih jauh. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita masih berada di
89 dari 111 negara. Openness to travel and tourism, keterbukaan itu juga masih memprihatinkan. Terus tourist services and infrastructure ini masih memprihatinkan. Pemerintah daerah, kabupaten, kota, kalau tidak ada DAU, tidak ada DAK, wassalam, nggak akan bangun secara masif infrastrukturnya. Jadi bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah seperti dalam hal ini melalui pembangunan infrastruktur yang betul-betul dari aspek aksesibilitas maupun dari konektivitas bisa memberikan kenyamanan dan servis yang bagus pada wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pada makanannya tidak ada sebutan. Jadi pada termasuk diperhatikan. Jadi sudah disebutkan. Yang menarik Pariwisata itu hanya sektoral. Ada 3 variabel Anda pahami secara total dan menyeluruh. Kalau tidak memahami 3 variabel ini secara total dan menyeluruh, jangan bicara pariwisata. Yang pertama apa? Destinasi pariwisata. Kalau Anda tidak ngerti tentang destinasi pariwisata, jangan dulu bicara tentang pariwisata. Yang kedua, bicara tentang akomodasi dan hutannya. Jadi pariwisata tidak bisa parsial. Anda tahu nggak akomodasi dan hutannya? Kalau Anda tidak tahu, jangan juga bicara. Yang ketiga adalah bicara tentang infrastruktur dan regulasi hutannya. Kalau Anda tidak bicara 3 variabel besar itu, maka Anda selalu bicara tentang putus-putus dan tidak akan nyambung. Destinasinya harus berkualitas. Apa yang disebut dengan destinasi berkualitas? Jasa pesona plus keamanan, kenyamanan, ketepatan, kecepatan, regulasi dijalankan. Apapun Anda buat, kalau regulasi tidak dijalankan tidak berkualitas. Karena kualitas itu ukurannya regulasi. Apa yang Anda rencanakan, Anda arti, apa regulasi Anda tuntut berkualitas. Itu destinasi. Ada besi darat, laut, udara, bahkan animasi. Ada given dari Tuhan. Di Bali ini semua rata-rata 80% destinasinya given dari Tuhan. Sehingga kita berterima kasih kepada Tuhan. Bicara tentang akomodasi dan hutannya, syaratnya apa? Convenient. Singapura mengapa? Karena convenient. Kemana-mana convenient, aman, nyaman, enak, cepat, tidak ada yang mengganggu. Sabda pesona plus namanya. Jadi kalau kita destinasi yang berkualitas, lalu akomodasi dan hutannya tidak berkualitas, tidak bisa bro. Infrastruktur. Sekarang infrastruktur, apakah jalan? Tidak mesti bro. Ada namanya soft infrastruktur. Di Bali ini belum tentu macet bro. Kalau ada polisi, dinas perhubungan, satpol pp jaga. Tidak ada parkir, belum tentu macet. Tambah di jalan pasti macet. Karena mental dan moral kita tidak bisa bertransportasi publik. Tidak ada parkir kita. Belokan parkir macet. Jadi masalah manajemen. Lalu sekarang kalau kita bicara tentang pariwisata yang berkelanjutan di Bali ini, sebenarnya tidak perlu kita bicara pariwisata berkelanjutan di Bali karena sudah berkelanjutan. Cuma diobo oleh siapa? Oleh orang Bali sendiri. Jangan menyatakan orang lain. Tidak ada orang lain bisa merusak rumah tangganya Pak Tanto Yaya, ada nggak? Ada nggak bisa merusak rumah tangga saya? Tidak bisa, kecuali diri saya memberikan kelonggaran untuk merusak. Pariwisata Bali dirusak, saya memberikan kelonggaran. Apa wujud longgarnya? Kita blogajuk. Benar nggak? Singapura tidak punya apa-apa, tapi mengapa maju? 1/8 lebih kecil dari Bali, penduduknya lebih banyak. Sekarang dia 6,5 juta, kita baru 3,5 juta, kok macet? Berarti apa? Something wrong. Iya masa? 8 kali Bali lebih luas kok, Singapura 1/8 kok kita macet. Tidak punya apa-apa kok dia bisa hidup. Income per kapita aja 81.000 US dollar, kita cuma 4.000 US dollar. Hampir 20 kali kita lebih rendah. Itu artinya apa? Karena kita tidak bisa memaksimalkan, karena belum laju. Jual murah-murah, benar nggak?
Lalu sekarang mengapa pariwisata Bali naik, kamunya kok turun? Juga orang Bali penyebabnya, bukan orang luar. Mengapa ada pihak-pihak bodong? Ya orang Bali juga. Pariwisata musim itu harus dibangun di Bali karena leluhur kita mewariskan. Pak Antoni ingat ya, leluhur saya dulu. Tanya orang nginep itu disalurkan di rumahnya, di rumah-rumah para orang Bali itu nginep gratis. Itu yang menyebabkan pariwisata terkenal. Sekarang kalau orang Bali bikin kos, jangan dilarang menyewakan pada orang asing. Kok orang Bali menyewakan kos kok dilarang? Yang memiliki Bali ini, justru hotel-hotel besar itu yang chain hotel, yang eksklusif itu, jangan membayar apa namanya pajak aja, kita agung-agungkan hotel yang eksklusif yang gede-gede itu lalu chain hotel. Semua negaranya semua orang tanya di ke negaranya. Kita agung-agungkan baru membayar pajak. Begitu COVID, mereka halang-halang. Benar nggak? Makanya pemerintah daerah saya setuju, jangan ngejar-ngejar PAD doang. PAD itu pada akhirnya ada bagi. Kalau memang rakyat sudah memegang, kalau sudah inklusif, kan bagus. Jadi pelan-pelan nanti kalau dia punya rumah kos 3 kamar, pelan-pelan kita ada advokasi dia, pelan kita tingkatkan, yang adalah homestay, kita cleanliness-nya, keamanannya, kenyamanannya, sehingga benar-benar pariwisata egaliter, pariwisata inklusif, pariwisata untuk rakyat. Jangan omongan aja untuk rakyat, di balik itu rakyat kita tindak. Maka dengan demikian berakhirlah diskusi nasional hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatiannya, sudah sampai jam 1 lebih ya, masih setia di sini karena memang diskusinya luar biasa hangat dan mencerahkan. Untuk itu kami persilakan bagi para hadirin dan serta terima kasih yang di luar